Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan kali ini yaitu tawabi'. Nah, ini itu lanjutan dari isim-isim yang dibaca rofa, nasab, dan jar. Nah, tawabi' adalah isim-isim yang mengikuti i'rab sebelumnya, baik itu rofa, nasab, ataupun jar. Nah, tawabi' ini bisa diartikan sebagai pengikut, yaitu adalah isim yang i'rabnya sesuai dengan i'rab yang diikutinya atau matbu'. Nah, adapun yang termasuk tawabi' itu adalah na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Nah, yang pertama yaitu na'at. Nah, na'at adalah isim yang disebut untuk menerangkan sifat isim sebelumnya atau man'ut atau mausuf. Nah, simbol na'at di sini nun misalnya di sini. Yang pertama, satu na'at yang mensifati isim yang dirofakan. Nah, contohnya hadza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bermanfaat. Misalnya ini kan si kitabun ini kan dibaca rofa, maka sifatnya juga dibaca rofa. Misalnya ada lagi contoh madrasatun, berarti misalnya madrasah yang baru, jadi datun. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, naat yang mensifati isim yang dinasofkan. Nah, ini kalau dia hukumnya nasab. Qara'tu kitaban mufidan. Nah, seperti itu. Kalau isimnya nasab, maka sifatnya juga nasab. Begitu juga yang ketiga, naat yang mensifati isim yang dibiarkan. Zaidun fil masjidi jadidi. Zaid di dalam masjid yang baru. Nah, ketika isimnya jar, dibaca jar, maka sifatnya pun juga dijarkan. Nah, adapun misalnya isimnya menggunakan alif lam, otomatis sifatnya juga menggunakan alif lam. Nah, hadza kitabun mufidun. Nah, kitabun di sini sebagai mausuf atau man'ut. Nah, sedangkan mufidunnya adalah disebut sifat atau naatnya. Nah, naat atau sifat tergantung pada kalimat sebelumnya. Kata kitabun marfu, maka mufidun atau naatnya juga harus marfu, dibaca rofa. Ja'a talibun mujtahidun. Nah, seperti ini. Taliban mujtahidan. Nah, misal man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Begitu juga kalau muannas. Nah, ja'a talibun mujtahidun. Ini muannas talibatun mujtahidatun. Jadi ini menyesuaikan sifatnya, menyesuaikan. Hadisun ini yang menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam maka sifatnya juga menggunakan alif lam. Kalau tidak juga. Misalnya ini juga di yang keempat, jika man'utnya mufrad atau musanna dan jamak, maka naatnya juga menyesuaikan. Rajulun muslimun, rajulani muslimani, rijalun muslimuna. Nah, kalau ini kan bentuk mufrad. Kalau tasniyah atau musanna dua, muslimani juga dua sifatnya. Rijalun ini jamak, maka muslimunnya juga harus berbentuk jamak. Nah, selanjutnya atof. Nah, tawabi' yang kedua yaitu atof. Nah, atof adalah pengikut i'rab kata sebelumnya karena dihubungkan dengan huruf atof. Nah, simbol atof di sini adalah a. Jadi kalau ada a berarti di situ adalah atofnya. Contoh, ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Zaidun. Nah, berhubung Muhammadun di sini rafa, maka yang mengikutinya pun juga rafa. Contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan di sini nasab, maka wa Zaidan, Zaidannya juga dibaca nasab. Marartu bi
ketiga yaitu taukid. Taukid adalah pengikut i'rab isim sebelumnya untuk menguatkan isim yang diikuti atau sebagai penegas. Contoh yang pertama, hadarat Fatimatu ainuha. Nah, Fatimatu ini berhubung dibaca rofa, maka ainuha ini juga dibaca rofa. Itu ada tanda sukun merah. Yang kedua, ra'aitu Muhammadan nafsahu. Nah, berhubung Muhammad dan di sini dibaca nasab, maka nafsa atau nafsun itu juga dibaca nasab, bukan nafsihi, bukan nafsuhu, tetapi nafsahu. Nah, yang ketiga, marartu bi Muhammadin nafsihi. Nah, berhubung Muhammad di sini dibaca jar, maka nafsun itu juga dibaca jar menjadi nafsihi. Aku benar-benar berjalan bersama Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, adapun kata-kata yang digunakan untuk taukid, misal ini untuk isim mufrad atau tunggal, maka dengan nafsun atau ainun. Boleh dengan nafsun, boleh dengan ainun. Nah, untuk isim mustasna atau yang menandakan dua dengan kata a'yunun, anfusun, kilta atau kila. Nah, untuk isim jamak maka dengan a'yunun, anfusun, jami'un, dan kullun. Ini kata-kata untuk menguatkan isim yang diikutinya. Jadi disesuaikan, kalau mufrad berarti menggunakan nafsun atau ainun saja. Kalau mustasna atau musanna menggunakan a'yunun atau anfusun atau kilta atau kila. Begitu juga dengan jamak musanna, bukan mustasna ya, mohon maaf. Nah, yang keempat, badal. Badal adalah pengikut i'rab isim sebelumnya sebagai ganti yang diikuti. Jadi badal ini adalah pengganti isim yang diikutinya. Contohnya, qala Muhammadun ustadzuka. Muhammad, ustadzmu, telah berkata. Yang kedua, zirtu ustadzaka Muhammadan. Nah, kalau di sini ustadzaka dibaca nasab, maka Muhammadan di sini juga dibaca nasab. Yang ketiga, marartu bi ustadzika Muhammadin. Nah, sebagai pengganti tadi, kalau di sini dia jar, maka penggantinya juga jar. Badalnya adalah di sini kan ustadzuka, di sini Muhammadan, di sini juga Muhammadin. Simbol badal berarti ba. Jadi kalau ada simbol ba, yang inilah yang dikatakan badal. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait tawabi' yang mengikuti, yaitu isim-isim yang mengikuti i'rab sebelumnya, baik itu i'rab rafa, nasab ataupun jar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.